Tapi ada catatan. Ingat, ini amalan hanya untuk yang orang benar-benar sakarat. Jangan suami lagi tidur dibacain arok tuh lewat. Kita mau bahas Isra wal Mi'raj, tapi sebelumnya ada sebuah sholawat yang senantiasa dibacakan Nabi di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang ini dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Ahlussunnah wal Jamaah punya dua kitab induk. Kalau Amaliyah itu kitab induknya Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kalau hukum kitab induknya Mazhab Syafi'i. Ada satu doa yang dijadikan sholawat. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa orang membaca sholawat ini maka dirubah takdir mu'allak. Mudah-mudahan kita berubah takdirnya gara-gara doa ini. Amin. Kemudian pahala kedua diampuni dosa bahkan sebelum masuk Ramadan. Amin. Kira-kira mau kita bacakan? Mau. Tapi mohon maaf, lagamnya masih lagam Bandung. Tidak apa-apa. Kalau enak lanjutin, terusin. Tapi kalau nggak enak ganti, tangis di lo bedakai. Karena dari Nabi tidak pakai lagam. Kenapa ulama kita ngasih lagam? Agar enak didengar, mudah dihafal, sering dibaca. Moga-moga, amin. Allahumma. Yuk kita ambil berkah, satu kali sholawat lagi. Walaupun tadi sudah sholawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا وفينا وحاصل مقاصدنا يا ربنا واعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا واعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا واغفر لنا
واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Baik ibu bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kajian tausiah Isra wal Mi'raj. Biasanya di sini berapa jam? Berapa jam? Sejam? 2 jam? 2 jam? Baik. Kita bahas 2 jam. Mudah-mudahan sepakat 2 jam. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Isra wal Mi'raj. Tapi sebelumnya mari kita tanya, apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Mi'raj nanti kita jelasin. Isra dulu. Tiap tahun bikin acara, tiap tahun bikin Isra. Apa sih Isra itu? Apa Isra, Bu? Pura-pura jadi mualaf semua. Apa Isra? Jalan-jalan, emang ke Brastagi. Apa Isra? Setidaknya dalam 2 kitab. Satu kitab Lisanul Arab, kedua kitab Al-Munawwir. Isra lughatan artinya berjalan di tengah malam. Itu Isra secara bahasa. Isra berjalan di tengah malam secara bahasa. Jadi kalau ada orang nanti lihat jalan tengah malam, dia sedang Isra. Itu lughatan secara bahasa. Tapi secara istilah syar'an, apa Isra? Berjalan di tengah malam, linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan sembarang jalan di tengah malam, tapi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia Isra. Bagaimana contohnya? Ada orang bangun tengah malam, lihat langit, ada bulan, teringat Allah, maka dia sedang Isra. Ada orang bangun tengah malam, dia jalan tengah malam, lihat langit ada bintang, teringat Allah, maka dia sedang Isra. Itu Isra syar'i. Satu lagi biar mantap. Ada orang jalan tengah malam, lihat babah lagi ini tanggang. Itu sedang mengkong. Isra juga kalau bisa. Gimana caranya jadi Isra? Lihat mulut kok menganga jadi Isra. Contoh, dia bangun tengah malam, dia lihat suaminya medem babahnya tanggang. Oh ya Allah, kunikin macin makhluk. Walaupun begitu, ini makhluk Allah, teringat Allah, dia sedang Isra. Tapi yang kita mau bahas Isra-nya Nabi. Tapi sebelum itu jumhur ulama mengatakan Isra terjadi malam 27 Rajab. Tapi khusus Pulau Latong, jumhurnya keluar yaitu tanggal 26 Sya'ban. Berbeda dengan jumhur ulama. Boleh enggak peringatin Isra Mi'raj di Sya'ban? Boleh? Boleh enggak boleh? Boleh, enggak ada larangan. Enggak dosa kok. Cuman, ini ada cumannya.
biar lain kali ndak kebangetan jauhnya. Kenapa cuman? Takut anak-anak generasi yang masih kecil itu nempel di otaknya, lengket di pikirannya. Kelak dia ngaji, dia sekolah, dijelaskan ustadz-ustadzahnya. Anak-anak sekalian, jumhur ulama Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab. Ini anak Pulau Latong angkat tangan. Protes Bu Guru. Daerah saya Kute Pulau Latong 26 Sya'ban. Gimana tuh? Siapa yang tanggung jawab? Kenapa sih nggak kali-kali pas momennya aja? Berat rasanya. Kenapa nggak pas tanggalnya? Apa sih masalahnya? Apa nunggu penghulu biar keluar dulu BLT-nya? Apa yang punya Nabi cuman penghulu? Coba saya tanya, Nabi Muhammad punya siapa? Kita apa penghulu? Kenapa mesti nunggu Isra Mi'raj saja nunggu duit penghulu? Alhamdulillah penghulu saya bela malam ini, aman. Dompetnya aman. Kenapa? Kalau memang nggak keluar dana masjid, nggak punya dana, katakan minus. Kenapa kita nggak sumbangan sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu? Karena ini Nabi kita butuh teladan dalam peristiwa Isra ini. Nah lain kali coba janji dulu lah. Tahun depan kira-kira mau tetap ngadain di Sya'ban atau di Rajab? Sya'ban Rajab. Nah, boleh. Kalau saya masih di Kutacani gampang ngintipnya. Kalau saya pulang ke Bandung saya intip pakai drone. Beneran tahun depan apakah di Sya'ban atau Rajab? Perlu nggak? Perlu. Supaya lama-lama jangan kayak orang makan bismillahnya ketinggalan. Ada orang makan bismillahnya modal bismillahi awalihi wa akhirih. Dia makan sekarang bismillahnya tahun depan. Terlambat. Boleh, tidak ada masalah. Maka ini jumhur ulama yang terjadinya Isra wal Mi'raj malam 27 Rajab. Baik, kita mau bahas kisahnya. Ambil hikmah, praktek dalam hidup setiap kisah yang kita jelaskan. Pada tanggal malam 27 Rajab itu, sepulangnya Nabi dari negeri Taif, ada 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan Nabi pulang ke rumah sepupu namanya Hindun. Riwayat kedua, Nabi tidak pulang ke rumah sepupu, melainkan pulang ke rumah sendiri. Riwayat ketiga mengatakan Nabi tidak pulang rumah, tapi Nabi langsung ke depan Ka'bah. Selesai qiyamul lail, solat tahajud, witir, zikir, lalu kemudian tafakur, merenungi nasib. Kenapa tidak renungi nasib? Karena tadi di Taif sebulan penuh dilempari sampai berdarah, berangkat sorban putih, pulang jadi merah. Kenapa? Karena berlumuran darah. Itu kesedihan Nabi. Belum lama sebelum ke Taif, meninggal paman namanya Abu Thalib, sang pembela Islam sekalipun tidak muslim. Belum lama meninggal paman, meninggal lagi istri tercinta Khadijatul Kubra, Khadijatul Kubra radhiyallahu an. 3 kesedihan numpuk, jadilah disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Ini rumus hidup. Kalau ketemu 3 kesedihan satu hari, namanya hari kesedihan. Ketemu dalam 1 minggu 3 musibah, namanya pekan kesedihan. Ketemu 1 bulan 3 ujian, namanya bulan kesedihan. Ketemu 1 tahun 3 kesedihan, namanya tahun kesedihan. Itu rumusnya. Kalau cuman sekali ditimpa musibah ngaku sedih,
Seolah-olah Allah sudah bangkrut. Ini tidak sampai kepada rumus itu. Sampai di depan Ka'bah merenungi nasib. Sebab tafakur ini pahalanya hebat. Kata Syekh Imam Asy-Syafi'i, tafakkur sa'a khairu min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sejenak ngalahin ibadah 70 tahun. Itu hebatnya pahala tafakkur. Nabi tafakkur di malam 27 Rajab itu. Saat tafakkur merenungi nasib, datang Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Jibril. Sudahlah ya Rasul, tidak usah lagi dipikirkan kesedihan itu. Tidak usah berlarut dalam tangis. Tidak usah terus bersedih. Sebab Allah menciptakan di alam dunia ini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Semua berpasang-pasangan. Ada tawa, ada tangis. Ada senang, ada susah. Ada siang, ada malam. Ada semua serba berpasangan. Apa hikmah dalam hidup nih? Kalau kita sedang ditimpa musibah, jangan anggap musibah akan abadi. Kalau kita sedang sedih, jangan merasa sedih akan selamanya. Setiap tawamu, persiapkan tangismu. Saat datang tangismu, bersiaplah bakal datang tawa. Ini rumus hidup, maka disebut modal hidup, sabar dan syukur. Ini sampai di situ ada rumus. Kemudian kata Jibril menghibur, ya Rasulullah, kalau seluruh negeri Taif membencimu, katakan ditambah kota Makkah juga menghinamu. Tambah lagi yang lain makhluk di jazirah Allah membenci. Di jazirah Arab ini menghina. Tenang saja ya Rasul. Sebab Allah menciptakan alam semesta sebanyak 100.000 alam. Kata Syekh Ibn Katsir dalam tafsirul Quranil Azim. Tenang saja. Kalau katakan jazirah Arab membencimu, ayo ikut denganku. Kita Isra wal Mi'raj, akan kutunjukkan betapa banyak makhluk yang masih memuji dan mengagungkan. Ini hiburan dari Jibril. Baik, kalau begitu katamu Jibril, kalau begitu saya pulang dulu sebentar. Kan boleh dong siap-siap dulu. Namanya orang berangkat jauh, harusnya kan pulang dulu. Bikin jeningkisan lebih. Makan minuman, cemilan, sebagainya. Kan bersiap dulu Jibril. Apa kata Jibril? Mohon maaf ya Rasulullah, kita mau pergi Isra, bukan ke si debu-debu beras lagi. Lalu apa persiapannya Jibril? Mohon maaf ya Rasulullah, persiapannya bukan ganti baju, bukan mahan jeningkis. Persiapanmu ya Rasulullah, mohon maaf, kau harus dibedah dadamu 4 kali. Nabi seumur hidup dibedah dada 4 kali. Dalam riwayat. Riwayat pertama, Nabi dibedah dada umur 4 tahun. Di masa asuhan Halimatus Sa'diyah. Riwayat kedua, Nabi dibedah dada umur 10 tahun. Dalam hukum fikih namanya masa taklifiyah. Riwayat ketiga, Nabi dibedah dada umur 40 tahun. Ini disebut masa nubuwah. Nabi dibedah 4 kali. Ini ketika hendak berangkat Isra wal Mi'raj. Mana dalilnya? Sayyidina Anas bin Malik. Ini salah satu, kalau boleh dibilang, pembantu Rasul, asisten pribadi Nabi. Maka ini dalil sahih bahwa Nabi punya bekas belahan dada. Sayyidina Anas bin Malik adalah yang membawakan handuk ketika Nabi hendak mandi. Ketika Nabi hendak mandi, ini Sayyidina Anas bin Malik membawakan gayung, sabun, sampo dan lain sebagainya.
pada saat Nabi buka baju, ini hadis yang disebut ini asarus sahabat yang disebut Anas bin Malik, nyata terlihat bekas belahan dada. Ini maka bukan dongeng bahwa Nabi benar adanya di bedah dadanya. Di bedah dada Nabi hendak berangkat Isra wal Mi'raj. Sampai di sini jangan kita lanjut dulu. Kita ambil hikmah dulu. Kalau Nabi di bedah dada, tujuannya dimasukkan imanun kamil. Sebab perjalanan ini perjalanan iman. Tidak sanggup pakai akal. Akal tidak mampu, otak buntu, pikiran tidak nyampe. Coba saja kecepatan buruk sekali melangkah 500 km. Jarak langit dan bumi, baru langit pertama saja, dalam hadis disebut 500 tahun perjalanan. Tidak masuk akal, tidak bisa dihitung oleh otak. Tidak mampu. Alam yang kita ini sebut alam materi, sedangkan ini yang diraih alam dimensi. Tidak sampai otak. Maka modal keberangkatan di bedah dada dimasukkan iman kami. Itu kalau Nabi kita tarik praktek kepada praktek sholat kita. Kalau Nabi berangkat Isra Mi'raj bedah dada, kalau kita berangkat sholat bedah hati. Apa maksud bedah hati? Hilangkan penyakit-penyakit hati, sebab sulit khusyuk atau mi'raj dalam sholat kalau masih membawa penyakit hati. Itu hikmahnya. Baik, kita lanjut kisahnya. Sudah selesai bedah dada Nabi. Lalu pertanyaan kedua kepada Jibril, ya Jibril, bedah sudah, persiapan selesai. Pertanyaan kedua, naik apa kita berangkat Jibril? Kata Jibril, tenang ya Rasulullah, seluruh malaikat dan para nabi diberi kendaraan super cepat, namanya Buraq. Diambil dari kata al-barqu yang artinya kilat. Kenapa disebut kilat? Karena kecepatannya secepat kilat. Ada dua kilat dalam bahasa Arab. Yang pertama al-barqu, yang kedua ar-ra'du. Walaupun ada yang mentafsirkan petir. Ar-ra'du. Ini ada amalan dalam surah ar-ra'du. Mau amalan mau? Ibu-ibu mau amalan mau? Ini ada amalan dalam surah ar-ra'du. Apa amalannya? Kalau ada orang yang sakaratul maut agak lama. Nah, ini amalan nih. Mau amalan benar mau? Kalau ada orang sakaratul maut agak lama, hitungan seminggu. Kalau bahasa alasnya nganggu, seminggu. Melewat-lewat. Terus sakarat sepanjang seminggu. Nih ada amalan dari ulama. Bacakan surah Ar-Ra'du, maka insya Allah dengan enak dia lewat. Kenapa kok ada orang ngangguki sampai seminggu? Biasanya ada bahasa alasnya gegelem menelot. Ada khodamnya. Dia nuntut ilmu kebal, dia nuntut ilmu santet, dia nuntut ilmu pelet, dia nuntut ilmu peracun. Dia nuntut ilmu yang macam-macam serba dukun. Hati-hati, kalau punya gegeleman macam ini, biasanya susah sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang gelem-gelem begitu. Go cukup laki duplin gelem nih. Tidak usah cari geleman lain. Kalau lama sakarat, tidak selesai sakaratnya, bacain ar-ra'du, kata ulama tasawuf. Boleh jadi amal. Itu kalau lama sakarat.
Tapi kalau cuma sebentar, hitungan sehari 2 hari, pendekin amalnya. Bacakan saja Bismillah 21 kali. Insya Allah mudah sakaratnya. Amin. Tapi ada catatan. Ingat, ini amalan hanya untuk yang orang benar-benar sakarat. Jangan suami lagi tidur dibacain arok tu lewat. Sangkin munyang natena. Une putut lelaki kuda. Bahasen senena 10,000 amirena. Bukanya Al-Quran baca kena marok tu dai. Lewat jadi balu kadu. Jangan. Pastikan orang sedang siapa tahu suami nganggu ibu kan sakarat. Boleh jadi besu sumangan. Tagel sokarung. Nganggu agan nunggu sakarat. Dibacakan cuba Bismillah 21 kali tak mempan. Ambil Quran baca surah Ar-Ra'd asli jadi balu. Jangan. Mudah-mudahan pastiin orangnya sakarat. Insya Allah. Baik, lanjut. Oke, kalau masih semangat kita lanjut. Kalau sudah tidak semangat kita tutup. Kemudian al-barku tadi. Kenapa kendaraannya buruk? Karena diambil dari kata al-barku. Artinya kilat. Bagaimana ciri-ciri buruk? Nih, ayo. Udah lama Isra Mi'raj janjian ciri-ciri buruk belum kenal. Siapa tahu besok malam lewat depan rumah buruk. Kenalin buruk. Apa ciri buruk? Kata Nabi, asgharu minal bighal wa akbaru minal himar. Itu buruk lebih kecil daripada lembu, lebih besar daripada kambing atau keledai. Berarti buruk sejenis hewan yang diambil dari surga. Itu ciri pertama. Ciri kedua, buruk punya sayap. Cuman awas, kalau ketemu buku gambar, ketemu film kartun, ketemu lukisan, ketemu foto, kok digambarkan sosok buruk wanita cantik bersayap dan sayapnya di punggung, itu sesat, menyesatkan. Sebab dalam hadis Nabi, buruk sayapnya bukan di punggung melainkan di paha. Siapa yang buat itu? Yahudi, Majusi, Nasrani. Kalau temu model sosok begitu, itu bukan buruk. Buruk cirinya bersayap, tapi sayapnya di paha. Apa fungsi sayap? Menambah kecepatan. Ciri selanjutnya, buruk punya kecepatan. Sekali melangkah, kalau bab Isra 500 km. Kira-kira dari Pulau Latong sampai mana? Sampai mana? Sekali langkah 500 kilo dari Pulau Latong sampai Pekanbaru, Banda Aceh sampai. Kira-kira begitu. Gimana? Ibu punya kambing semedepet ini. Ada kambing ibu begitu. Sekali melangkah 500 km. Itu bab Isra. Nanti bab Mi'raj berubah mukjizat buruk dari kecepatan kilat menjadi kecepatan cahaya. Sekali langkah 300.000 juta kilometer per langkah. Luar biasa kecepatan. Itu ciri buruk. Ciri berikutnya, nih yang unik nih, ciri buruk. Buruk kalau ketemu tanjakan, ketemu jalan naik, gunung, bukit, batu besar, memanjang otomatis kaki belakang buruk, sehingga kembali datar. Apa tujuannya? Agar Rasul tidak goyang dalam perjalanan. Itu ciri buruk.
Sebaliknya kalau ketemu jalan turunan, lembah, laut, jalan melekuk, jalan berluang, memanjang, otomatis kaki depan buruk kembali datar. Seolah-olah bumi datar mulus saja. Nabi nggak kerasa dalam perjalanan Isra. Inilah ciri buruk. Nah, mudah-mudahan kita udah kenal buruk. Jangan disesatkan oleh paham-paham yang lain. Kita lanjut kisahnya. Buruk sudah dihadirkan. Naiklah Nabi beserta Jibril ke atas buruk. Mulailah perjalanan Isra wal Mi'raj. Begitu naik, bagaimana langkah buruk tadi, sekali melangkah sampailah dari Makkah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib, belum dikenal Madinah. Sekali melangkah sampai kota Yasrib. Kenapa disebut Yasrib? Karena yang nemuin itu tempat namanya Yasrib. Apa istilah orang alas kita? Kalau ketemu gunung terus dia babat, terus dia jadikan desa. Apa istilahnya? Hah? Hukah apa nembak? Hukah apa nembak? Ini modelnya langsung pura-pura. Aku ya Kang Alas. Iya. Apa? Hukah apa lembak? Ini mana ketua adat, mana ketua adat? Kalau sampai bahasa Alas tidak pandai, pecat dari ketua adat. Jangankan budaya yang lain, bahasa dia tidak lestarikan. Tidak usah malu dengan bahasa sendiri. Apa artinya? Nembak apa hukah? Ini PR ketua adat. Itu PR ketua. Kalau nggak mampu ketua adat Pulau Latong, ajak ketua adat Kuta Cani Aceh Tenggara. Kalau nggak mampu, nggak usah jadi ketua adat. Lanjut. Baik, yang nemuin tempat namanya Yasrib, disebut kota Yasrib. Kenapa jadi Madinah? Ketika Rasul hijrah, dirubah masyarakat yang tadi Yasrib itu. Kemudian beradab. Masyarakat yang beradab namanya Madani. Kotanya disebut Madinah. Tapi dulu, waktu Isra belum jadi Madinah. Maka sampai di kota Yasrib disuruh turun oleh Jibril. Ya Rasulullah, turunlah sebentar. Kenapa turun Jibril? Ini ada satu tempat yang akan bersejarah bagimu. Tempat apa Jibril? Ini tempat kelak kau akan hijrah kemari ya Rasulullah. Tapi ini tempat hijrah. Ayo kita kenali istilah hijrah. Sebab sekarang mulai ngetren ke istilah ada pemuda ada orang tobat ngaku Sudah benarkah istilah itu? Belum. Nih, kita benerin nih. Kita benerin istilah. Hijrah itu artinya pergi untuk kembali. Itu mana dalilnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dalilnya Fathul Makkah. Nabi hijrah ke Madinah tujuannya untuk kembali membenahi menyusun kekuatan menaklukkan Mekah. Hijrah artinya pergi untuk kembali. Kalau ada orang ngaku tobat, misal, saya sudah hijrah dari mabok-mabok, berarti dia cuman pergi untuk kembali. Bahaya ini. Awas, jangan lagi pakai istilah hijrah kalau pengen tobat. Lalu istilah tobat apa yang benar? Uzlah. Apa? Uzlah. Kalau uzlah namanya pergi total, pindah total, tinggalkan total. Itu hijrah. Itu uzlah. Kalau hijrah pergi untuk
Kembali persis kayak ibu-ibu bohong sedang berantem sama suami. Itu hijrah boleh. Bapak, saya hijrah dulu ya. Pergi untuk buho. Ketika buho pengen ditelepon. Buho macam apa itu? Dia pergi tanpa pamit. Dia pergi ngambek. Dia pergi dongkol hatinya. Tapi giliran udah lama nggak dihiraukan suami, pengen ditelepon, pengen dijemput. Nah, namanya juga kaum Hawa. Hawa. Kalau Adam mingkem, kalau Hawa buka. Hawa. Kalau Adam kenapa ibu cerewet? Karena memang Hawa. Mulutnya ngebuka. Kenapa orang laki jarang ngomong? Karena Adam nutup bibir. Tuh, itu istilah kata saja. Nah, ini kembalikan kata hijrah yang sesungguhnya. Kembalikan uzlah yang sesungguhnya. Ada satu lagi, saya masih gatal pikiran saya. Ada istilah yang ngetren sampai ke Jakarta. Apa istilah ngetren itu? Hijab. Coba ibu-ibu, ibu pakai kerudung istilahnya benar sudah benar. Ini saya kasih tahu, hijab itu artinya tembok atau dinding. Sejak kapal takal duni semening, sudah cakep Allah kasih istilah jilbab, tajlidu julubakum, julurkan jilbabmu melebihi dadamu. Kenapa diubah jadi hijab? Hijab artinya tembok, dinding. Alhamdulillah saya sudah punya hijab. Alhamdulillah saya sudah pakai hijab. Kebayang tuh kepala tembok semua. Na'udzubillah. Kembalikan istilah sesungguhnya. Ini gara-gara ngetren. Kenapa sih nggak jadi trendsetter? Kenapa mesti jadi follower? Ikut-ikutan, belum jelas tungtungannya, belum jelas mana aslinya, kok ikut-ikutan? Ayo, kenapa demikian? Karena kita belum tahu. Boleh jadi karena belum punya ilmunya, sulit membedakan mana hijab, mana jilbab. Nah, sekarang Nabi singgah di Yasrib. Diistilahkan hijrah dalam penjelasan Jibril. Ya Rasulullah, kau kelak akan hijrah ke sini. Maka kemudian solatlah engkau 2 rakaat ya Rasulullah untuk mengambil berkah tempat ini kelak. Solat Nabi, selesai solat naik lagi ke Buraq. Naik Buraq jalan lagi. Isra lagi. Sekali melangkah lagi tepat sampai di kota Madian. Namanya daerah Mesir, tepatnya Bukit Tursina. Sampai Bukit Tursina disuruh turun lagi. Ya Rasulullah mohon maaf, turun lagi, ini perintah. Ada apa lagi Jibril, kenapa lagi turun? Ketahui ya Rasulullah, ini ada satu tempat yang bersejarah. Dulu ada saudaramu Musa alaihissalam berkalam-kalam di Bukit Tursina. Bagaimana kisahnya? Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang Fir'aun. Fir'aun bahasa Arab, bahasa Ibraninya Paul Ramses. Apa namanya Bu? Paul Ramses. Awas, jangan mentang-mentang ini nama orang barat dikira keren. Lalu nanti nama dikasih nama anak Paul Ramses. Itu artinya ibu punya anak Fir'aun. Jangan ke barat-baratan. Fir'aun nantang Nabi Musa. Ya Musa, kalau benar Allah itu wujud, kalau benar Tuhanmu ada, coba buktikan. Tunjukkan di hadapan kami. Kata Musa, kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam.
Gara-gara ini ngadu Nabi Musa sama Allah. Ya Allah kuning dewahat. Fir'aun nuntut, pengikutnya nuntut, bahkan pengikutku nuntut. Mana Allah? Ada kalanya orang pingin dibuktikan, padahal itu bukan pembuktian. Akhirnya ngadu ke Nabi Musa kepada Allah, mohon ya Allah, pertemukan aku dengan dirimu. Tolong ya Allah, aku pengen lihat wujudmu. Aku pengen lihat mana asli zatmu. Akhirnya singkat cerita diijabah oleh Allah. Hai Musa, sesungguhnya kau tidak mampu melihat dengan jasad. Tapi kalau kau memaksa, silahkan. Syarat pertama, kau harus suluk 30 hari. Apa suluknya Nabi Musa? Dia harus puasa selama 30 hari. Maka puasa itu adalah syariat suluk. Puasa Nabi Musa 30 hari. Singkat cerita di hari ke-30, saking senangnya Nabi Musa, saking bahagianya karena sebentar lagi mau ketemu Tuhan. Sebab mungkin kita ketemu Allah, mungkin. Kata Allah dalam hadis qudsi, lis-shaimin farhatani, farhatun indal futur wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kalau sudah puasa punya jatah dua. Satu dibahagiakan saat berbuka, kedua dibahagiakan saat berjumpa. Itu kebahagiaan orang puasa. Janji Allah. Lalu kemudian singkat cerita di hari ke-30 itu saking gembiranya Nabi Musa mau ketemu dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa lupa satu adab puasa. Dilanggar satu adab puasa. Apa adab itu? Secara hukum fikih hukumnya makruh. Secara tasawuf hukumnya haram. Apa yang dilanggar? Sikat gigi siang hari saat puasa. Ini dilanggar oleh Nabi Musa. Akhirnya datang teguran dari Allah. Ya Musa, kau batal ketemu denganku. Menangis Nabi Musa. Ya Allah, kenapa batal ya Allah? Apa salahku ya Allah? Tolong jangan dibatalkan ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Musa, tidakkah kau tahu bau mulut orang puasa mengalahkan parfum sedunia bagiku? Oh, ini hiburan bagi kita nanti Ramadan. Kalau nanti siang-siang Ramadan mulut jadi bau, Allah suka. Allah alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah bagi yang mulutnya pada bau. Alhamdulillah. Allah senang kalau puasa mulut jadi bau. Nggak usah disikat gigi. Cuman jangan salah paham. Gara-gara hadis ini banyak orang mengira yang paling bau paling bagus. Salah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Sahur jengkol. Buka puasa pete. Tarawih sekali amin satu masjid pingsan semua. Salah paham. Yang dimaksud bau normal saja. Gara-gara puasa mulut jadi bukan langsung dibuat. Ada lagi cara lebih bau lagi. Jangan dibuat ya. Ini cuma ngasih tahu saja. Ada orang salah paham tentang bau mulut orang puasa mengalahkan parfum kasturi. Lalu dia penuhin ini ludah dalam mulut. Sudah penuh kembung dia telan. Oh, alhamdulillah kenyang. Baunya na'udzubillah. Bukan itu salah pak. Nah, kita tinggalkan bau mulut ibu-ibu sekalian. Kita lanjut kisah Nabi Musa. Akhirnya ditegur, menangis Nabi Musa, akhirnya mohon dispensasi. Ya Allah, tolong ya Allah, saya tidak ngeh, saya lupa ya Allah. Saya sudah melanggar satu adab. Maka nanti praktekin Ramadan. Adab yang boleh sikat gigi atau bersiwak
hanya ketika hendak sholat. Di luar waktu sholat makruh. Allah tidak suka. Nah, jangan dilakukan di Ramadan. Akhirnya apa dispensasinya? Wahai Musa, kalau kau tetap memaksa, baik, kau harus didenda 10 hari lagi. Maka puasa 10 hari lagi. Genaplah 40 hari ibadah suluk berpuasa Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah. Akhirnya tibalah hari ke-40 pertemuan dengan Allah. Naiklah Nabi Musa ke Bukit Tursina. Di tengah jalan di-stop lagi sama Allah. Hai Musa, stop dulu. Jangan sembarang langsung naik ke puncak. Apa hikmahnya? Nih, jangan lihat secara syar'i. Jangan lihat secara hissi, tapi lihat maknanya. Hai Musa, tolong lepaskan sendalmu. Ini maknanya bukan sendal swallow itu. Tapi maknanya tauhid. Hai Musa, orang yang mau bertemu denganku harus melepaskan dirinya, embel-embel dirinya. Tidak boleh ketemu Allah, nganggar-nganggarkan diri. Merasa pejabat, ada orang pengen sholat menampakkan gubernurnya, nampakkan presidennya, ditolak sholat yang begitu. Ini makna lepaskan sandal ketika mau bertemu dengan Allah. Allah tidak suka orang datang memperlihatkan jabatannya. Jangan coba-coba. Sholat memperlihatkan diri kepada Allah. Tidak. Allah cuma terima sholat orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Jangankan Allah. Coba ini hikmah dalam hidup lagi. Ibu-ibu saya mau tanya. Kira-kira ibu kalau punya anak gubernur. Amin. Ibu punya anak seorang gubernur. Mana yang ibu suka? Mana yang lebih ibu senangi? Anak ibu datang sebagai gubernur atau datang sebagai anak? Datang sebagai gubernur atau datang sebagai anak? Jujur. Tidak silau sama duit gubernur, tidak. Tidak silau sama mewahnya gubernur, tidak. Pembual kau ini. Tidak. BLTP berebut. Tapi kalau hati seorang orang tua pasti benar, tidak bual. Insya Allah ibu sudah benar. Nggak mungkin kita lebih senang dia datang menampakkan kegubernurannya. Dia datang sebagai gubernur. Dia datang sebagai bupati. Nggak mungkin itu yang lebih kita senangi. Karena dia akan berjarak dengan kita. Tapi yang paling kita senangi, dia datang sebagai anak. Hai anakku, besar pangkatmu, hebat jabatanmu. Walau begitu kau tetaplah hanya seorang anakku. Itu yang kita senangi. Begitulah Allah. Sekalipun ini bukan laisa kamislihi syai'. Tetapi begitulah dalam tauhid beribadah. Jangan tampakkan embel-embel dirimu. Tapi tampakkan dirimu benar seorang hamba yang sedang menghadap kepada Tuhan. Itu yang dimaksud lepaskan sendalmu, wahai Musa. Singkat cerita, naiklah Nabi Musa ke Bukit Tursina. Saat sampai di bukit, muncullah cahaya Allah. Yang disebut Nurudzat, Nurullah. Cahaya Allah ada 3. Ini mohon maaf, boleh agak dalam, boleh? Boleh agak dalam, boleh? Sudah pernah suluk, sudah? Ada yang sudah belajar tarekat, ada? Kalau nggak ada, mohon maaf, sekedar dijelaskan saja. Nggak usah didalemin kalau gitu. Cahaya Allah dalam ilmu tarekat ada 3. 1 huruf ba, kedua huruf sin, ketiga huruf mim.
Ba bahaullah. Sin sanaullah. Mim mamlakatu. Ba hakikat cahaya bahaullah. Sanaullah sinar peliput cahaya. Mim mamlakatu kerajaan cahaya. Ini 3 cahaya. Sebab ada orang ngaku-ngaku tarekat merasa udah lihat cahaya Allah. Hebat betul. Ada orang tarekat. Ini hati-hati. Kalau salah tarekat murtad. Hati-hati. Ada orang mengaku, saya sudah lihat cahaya Allah. Dia merem. Dia merem matanya. Nutup matanya. Enda maya. Enda Tuhan daigu. Dah. Dan di dinding dia cahaya ke dah. Ada ya. Kepeimbang nanti hari mata. Ini sesat menyesatkan. Kalau cuman salah dalam fikih, paling dosa. Tapi kalau salah dalam tarekat, ini murtad. Neraka selama-lama. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sembarang memfitnah Allah dalam cahaya. Kita tinggalkan itu karena belum pernah ada yang belajar tadi. Kita lanjut saja kisah Nabi Musa itu. Begitu datang cahaya Allah, sebagaimana janji Allah tadi di awal, hai Musa, kau enggak akan sanggup melihatku dengan jasad. Akhirnya muncul secercah cahaya. Pingsanlah Nabi Musa di Bukit Tur. Saat pingsan, kemudian beberapa saat kemudian bangkit Nabi Musa. Sudah buta mata Nabi Musa alaihissalam. Ini janji Allah, tidak akan pernah sanggup melihat yang namanya zatullah. Karena tidak diperintah untuk melihat zatullah. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa Nabi tadi singgah di Bukit Tursina. Karena ada peristiwa bersejarah yang harus diambil berkah. Kemudian setelah dijelaskan, akhirnya sholat juga 2 rakaat. Ngambil berkah. Sebelum lanjut, saya mau ambil hikmah lagi. Kenapa sih setiap ngambil berkah sholat 2 rakaat? Tadi di Yasrib sholat 2 rakaat. Sekarang di Madian sholat 2 rakaat. Di Bukit Tursina sholat 2 rakaat. Apa maknanya ini? Ayo praktek dalam hidup. Maknanya, kapanpun kita singgah di suatu tempat, cara mengambil berkah satu tempat itu adalah dengan salat 2 rakaat. Coba saya mau tanya, kira-kira ibu kalau pergi ke Medan, bapak kalau mau pergi ke Medan, ketika singgah di Tiga Binanga, kira-kira sholat apa mioh? Mioh apa sholat? Jujur. Mioh apa sholat? Mioh. Mana contoh Nabi? Nih, praktek sekarang nih. Sudah tahu kisah Isra. Nabi setiap singgah, cara ngambil berkah sholat 2 rakaat. Jadi kalau nanti pergi lagi ke Medan, singgah Tiga Binanga, kira-kira sholat apa mioh? Sholat apa mioh? Dua-duanya. Sholat saja enggak mioh-mioh, kembung tuh ke. Kesehatan juga perlu. Milih aja enggak bisa. Dua-duanya dong. Kenapa duanya? Jika mau berkah perjalanan diiringi malaikat, sholat 2 rakaat saat singgah di suatu tempat. Tapi kalau cuman setiap singgah mio, pengit koi. Maka ini akan diiringi oleh syaitan laknatullah. Hati-hati. Itu hikmahnya. Kenapa dari tadi perjalanan Nabi saat Isra selalu singgah sholat. Lanjut cukup. Masih semangat. Biasanya benar 2 jam benar. Ndak bual ndak. Nih buka kahan elkap no. Atau saya saja yang nih hajab ke Bongida. Lanjut. Hai, sesampainya. Lanjut sampai di mana tadi?
Ni kami ingat nadi. Astagfirullahaladzim. Bab Isra. Mioh kasi ingat. Masuk ke durah. Tapi mioh tadi. Sampai di mana tadi? Ayah lu. Lanjut. Tema sangkut kasi lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Hah? Bukit Tur. Alhamdulillah untung selamat. Dekat mioh mamin masuk oh. Ai guna isi pimentoh mioh. Lanjut. Baik, kita lanjut. Selesai di Bukit Tur Sina, jalan lagi Isra. Naik lagi Buraq, berangkat lagi bareng Jibril. Sekali melangkah, sekarang tiba di suatu tempat lagi, namanya Baitullah. Baitul Lahmi. Dalam bahasa Arab namanya Baitullah. Dalam bahasa Ibrani namanya Bethlehem. Awas, pula pewa. Jangan jadi Belehem. Belehem bukan kota, tapi pelawak canai. Baitullah Lahmi. Bethlehem. Singgah lagi, ditanya lagi sama Nabi. Di mana ini Jibril? Ini Baitul Lahmi ya Rasulullah. Ada apa di sini? Sejarah lagi ya Rasulullah. Dulu ada saudaramu bernama Isa Al-Masih alaihissalam. Dilahirkan di sini. Pada saat Bunda Maryam, pada saat Sayyidatil Maryam, ketika dikucilkan dari desanya. Kenapa dikucilkan? Bunda Maryam atau Sayyidatil Maryam perawan tapi langsung hamil. Tidak punya suami langsung Kira-kira dikucilkan tidak? Dikucilkan. Padahal dia tidak berzina. Padahal itu tiupan Roh Kudus. Roh Kudus ditiupkan ke rahim Maryam. Akhirnya hamil, dikucilkan dari desanya karena takut malu dan aib bagi desa. Dikucilkan ke salah satu kota namanya Baitul Lahmi. Lahirlah Nabi Isa di sini, lalu kemudian dijelaskan bahwa Nabi Isa punya gelar Al-Masih. Ada yang tahu Al-Masih artinya apa? Al-Masih. Sering dengar ya? Mungkin ibu pernah lihat di kalender ada tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih. Apa sih Al-Masih itu? Nah, diambil dari kata Al-Mashu yang artinya sentuhan, usapan. Apa kisahnya yang dijelaskan Jibril? Dulu sama kalau tadi Fir'aun nantang Nabi Musa. Kalau sekarang ada kaum kafir di Palestina menantang Nabi Isa. Wahai Isa, kalau benar Tuhanmu ada, kalau benar Allahmu wujud, coba hidupkan orang yang mati ini. Dihadirkan mayit yang sudah mati. Disuruh hidupin orang mati. Turun mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam, disentuh, sekali sentuh mayit langsung hidup. Maka arti yang diberi gelar Al-Masih adalah sekali sentuh hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada nggak yang sekali sentuh geluh? Ada nggak? Kalau ada itu berarti sekali sentuh geluh. Sekali sentuh hidup. Itu artinya cuman ulang pewa. Ilmu mukjizat. Orang mati disentuh hidup. Orang cacat disentuh Nabi Isa langsung sempurna. Orang sakit disentuh sehat. Maka populer. Bahasa sekarang viral. Maka disebut Al-Masih. Viral Nabi Isa bahwa sentuhannya jadi mukjizat. Maka sentuhan itu disebut Al-Masih.
Inilah sebabnya Nabi Isa disebut Isa Al-Masih alaihissalam. Baik, diberikan mukjizat, kemudian diambil berkat, sholat 2 rakaat, lanjut lagi menuju Isra wal Mi'raj. Akhirnya berangkat lagi, tibalah di persinggahan terakhir dalam bab Isra. Apa itu? Tibalah Rasul di Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis artinya disucikan. Kenapa disebut Baitul Maqdis? Karena 124.000 nabi, 315 rasul rata-rata lahir di Baitul Maqdis. Ini sebabnya Yahudi jadi sombong. Ini sebabnya Yahudi ngaku anak Tuhan. Ini sebabnya Yahudi ngaku bangsa pilihan. Akhirnya gara-gara sombong, tidak dikasih Nabi Muhammad lahir di Baitul Maqdis, malah dilahirkan di biwadin ghairi di zar'in, yaitu di Bakkah al-Mukarramah, di kota Makkah al-Mukarramah. Ini diberikan Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi terkejut melihat di Masjidil Aqsa. Kenapa terkejut? Karena begitu masuk Masjidil Aqsa, sudah dihuni 124.000 nabi, dihuni 315 rasul, dihuni pula dengan malaikat alam malakut, jabarut, nasut, lahut, penuh semua, padat luar biasa di Masjidil Aqsa. Begitu Nabi masuk, akhirnya disuruh Nabi jadi imam. Nabi disuruh jadi ada hikmahnya nih. Boleh ngasih amal lagi, mau amal, mau. Ada amal wirid lagi nih. Siapa yang ngamalin ini luar biasa pahalanya. Alasannya jadi wirid adalah pertanyaannya, kenapa Nabi jadi imam padahal Nabi lahir terakhir? Kenapa enggak Nabi Adam yang jadi imam padahal Nabi Adam yang paling tua lebih dulu dilahirkan? Ini jawabannya dalam kitab Kasyifatus Syaja' karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini jadi wirid. Nah, ini jadi amal. Mau benar amalnya, mau? Nih, dengerin. Kalau wirid ini dibaca, maka kelak kalau ada yang wafat meninggal dunia, insya Allah di alam kuburnya utuh jasadnya sampai kiamat. Amin. Alias jasad tidak akan dimakan cacing tanah. Baik. Kira-kira mau amalnya? Mau? Baik, kita bacakan. Ini alasan kenapa Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa pada saat Isra. Kita bacakan bareng-bareng 3 kali. Kalau enggak hafal nanti, boleh buka juga YouTube. Kita di Kutacani sudah disediakan YouTuber. Akhirnya sudah ada YouTuber kita. Di Bandung nama YouTuber kita yang menama channel kita Majelis Mujahidil Aqidah. Tapi ternyata orang Masjid Taqwa enggak mau kalah menyediakan YouTuber ke saya. Maka mereka buat channel untuk Kutacani, namanya channelnya Kiai Muhammad Yani Official. Kenapa dipanggil Kiai? Mungkin gara-gara lihat pulang dari Jawa. Padahal asli Kuta harusnya kan Tengku, kenapa jadi Kiai? Oh, mungkin selain itu dia lihat saya bawa tongkat nih, dari tadi kayaknya ada yang dalam hatinya kuni kena dicut enggak metungkat. Enggak king gua samuat. Mungkin ada yang tanya, saya bacakan dalilnya. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau mengambil satu riwayat hadis, man salaka tariqan fihi ilman, man salaka tariqan ilallah fihi yaltamisu fihi ilman, sahalallahu ilal jannah.
siapa orang yang sudah beranjak umur 40 tahun ke atas, maka disunnahkan memakai tongkat, dianggap bersuluk di alam dunia, dimuluskan jalan menuju surga. Amin. Gimana? Mau masuk surga mau? Gimana besok pada punya tongkat semua ini? Ini. Tenang nggak mengket, mentongkat ke mapot. Gimana? Mau masuk surga mau? Yang udah 40 tahun ke atas besok kira-kira mau bertongkat mau? Nih mau pikir abe. Begitulah model akhir zaman. Baik, kita bacakan amalannya. Kalau dibaca ini maksimal sebelum dikafani mayitnya, maka insya Allah jangankan jasad, kain kafannya tidak tertembus ke cacing tanah. Nah, sebab saya jelaskan dulu. Di alam kubur, Bu, riwayat kubur. Yang pertama dihabisi cacing tanah dari anggota tubuh mayit adalah kedua mata mayit. Selesai masuk jasad ke dalam kubur, dihabisi oleh cacing tanah kedua mata dulu. Kemudian kedua hidung, dua lubang hidung, kemudian mulut, kemudian telinga, kemudian ruas tubuh, jari-jari, kemudian lubang-lubang tubuh, kemudian jari-jari kaki. Itu dihabiskan oleh cacing tanah sampai sehabis-habisnya. Nah, ini ada amalan kalau dibaca, insya Allah utuh jasad sampai kiamat. Amin. Mau? Benar mau? Kita bacakan, mudah-mudahan nempel. Kalau nggak nempel, diulang di channel tadi. Insya Allah lengkap, boleh di-download dan sebagainya. Cuman YouTubernya titip pesan nama saya, jangan lupa like, share, and nah, yang bagi punya ipen palsu masuk lain atanan. Tidak biasa. Baik, kita bacakan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang tengok yang jawab. Goyu ini roh goyu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir fil wujud awal fil khuluq. Coba. Baik, keruduk. Bahaya. Ulang lagi. Akhir fil wujud awal fil khuluq. Akhir. Alif kha ra akhir. Enggak ngeju ya pi gajain aku. Kita dah ngajar. Akhir fil wujud waw jim dal wujud. Kenapa saya malah diajarin? Kan saya yang ngajarin. Waw jim dal biar jelas hurufnya. Wujud. Akhir fil wujud. Awal fil khuluq. Coba. Alhamdulillah. Itu amalan pertama. Amalannya ada 2. Khuluq lam qaf. Khuluq. Itu yang pertama. Amalan kedua. Ini ada dalam Al-Quran. Surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. InsyaAllah hafal model. Coba. Nah, megening mintakan. Boleh buka di Al-Quran. Baik, selesai baca 2 amalan itu, maka ambilkan tanah kubur itu,
lalu dikepalkan dengan tangan, jadikan bantal mayit di liang lahatnya. Pada saat mengubur dari sisa-sisa tanah yang di atas, bacakan juga itu. Insya Allah sejak dia wafat sampai hari kiamat, jangankan jasad, kain kafannya tidak tertembus cacing tanah. Amin. Sudah hafal? Sudah? Hafalin. Ada dalam channel juga. Baik, kita jelaskan. Apa sih artinya itu? Kenapa Nabi jadi imam? Alasannya dalam kitab Kasifatus Saja Sarah Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, alasannya adalah karena memang betul Nabi yang terakhir dalam wujud, tapi beliau pertama dalam seluruh makhluk. Apa maksudnya? Ini yang dimaksud hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan gara-gara engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta. Artinya jasad tadi sudah dibacakan itu, bergabung itu jasad dengan kembali kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad asal muasal makhluk, kemudian cacing tanah berasal juga dari makhluk yang juga berasal dari Nur Muhammad. Seolah-olah itu jasad yang dibacakan amalan tadi berkata kepada cacing tanah, hai cacing tanah, asalmu dari Nur Muhammad dan aku sudah bergabung dengan Nur Muhammad. Maka tidak mungkin bisa ditembus oleh cacing tanah. Insya Allah. Amin. Allahumma. Lanjut. Yuk, hebat. Cukup, lanjut. Baik. Kalau lanjut, kita lanjut. Selesailah sudah bab Isra Nabi. Kita masuk bab kedua, bab Mi'raj. Tapi sebelum masuk bab Mi'raj, ada sebuah solawat tentang Mi'raj. Ada sebuah solawat tentang Mi'raj. Kira-kira mau dengar dah? Ini kalau dibaca sebelum solat, maka insya Allah bisa Mi'raj dalam solat. Amin. Mau dibacain, mau? Baik. Ini kita tandai untuk menandai bahkan mau berangkat Mi'raj. Nabi mau berangkat Mi'raj, kita bacakan solawat berkaitan tentang Mi'raj. Ini namanya solawat tarhim. Mungkin pernah dengar, mirip dengan adzan, biasanya dibacakan sebelum 5 menit sebelum adzan. Cuman dikarang oleh seorang ahli Quran, namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusairi Al-Misri. Ini ketua Jami'atul Qura wal Hufaz di Mesir. Ahlul Quran membuat solawat tarhim. Ini yang dibaca biasanya di kota besar sebelum azan dikumandangkan. Baik, kita bacakan sekali untuk menandai Rasul hendak Mi'raj ke Arasy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaik ya nasiral huda, ya khaira khalqillah. As-salatu wassalamu alaik ya nasiral haq,
Ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik, ya man asra bikal muhaiminu laylan, nilta wal anamu niyaku, wa taqaddamta lis salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, wa sami'ta nida alaika salam. Ya karimal akhlaq, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gimana Bu? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah? Yang pernah ke kota besar biasanya pernah dengar. Itu biasanya dibacain sebelum kalau di Pulau Jawa diiringi setelahnya suara beduk. Selesai solawat yang tadi, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Langsung di Pulau Jawa mukul beduk. Tok 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 tok. Tung, tung, tung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Pulau Jawa. Kalau di kita nggak ada beduk, nggak usah diganti sama serunai. Nanti dikira orang buka puasa. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Terus pakai serunai. Nggak paras. Malah paras. Nggak usah. Itu namanya sholawat tarhim, isinya mi'raj. Coba yang tahu bahasa Arab, isinya semua tentang mi'raj. Nah itu dibacain. Kira-kira Masjid Al-Iqrar mau nggak bacain itu sebelum adzan? Mau? Siapa orang yang baca itu sebelum adzan, maka insya Allah seluruh isi masjidnya bisa mi'raj dalam sholat. Amin. Kira-kira muadzin Is'al Iqrar mau bacain itu mau? Yang jawab harusnya muadzin. Kenapa yang enggak muadzin jawab? Baik, insyaallah dihafalin, bacain. Insyaallah. Baik. Ya. Lanjut. Wah, belum tunduh belum? Wah, hebat ini Pulau Lantong. Lanjut. Baik, kita masuk bab mi'raj. Apa itu mi'raj? Tadi Isra sudah kita bahas. Untung yang nanya masih sesama muslim. Sempat yang non muslim tanya, bahaya juga ini. Apa itu mi'raj wahai umat Islam? Tiap tahun saya lihat kalian bikin acara mi'raj. Apa itu mi'raj? Kira-kira kalau ada non-muslim nanya begitu, apa jawaban kita, Bu? Apa jawaban? Paling hebat begini jawab. Tidak usah tanya-tanya, tanya Tengku kalau mau. Ujurakan namil wah.
Kenapa? Karena tidak mampu jawab. Yuk, ini tempelin dalam akal. Apa mi'raj? Lughatan, mi'raj artinya tangga naik. Tapi secara istilah syariat, mi'raj artinya tangga naik menuju derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mi'raj. Maka sekarang kita masuk bab mi'raj. Selesai Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa tadi, maka selesai solat disodorkan Jibril 2 minuman, satu laban, kedua khamar. Laban artinya susu, khamar artinya tua, sama warna, beda rasa. Sama warna, beda makna. Tanpa diberitahu mana susu, mana khamar. Alhamdulillah, Nabi tanpa pikir panjang langsung memilih susu. Diucapkan selamat oleh Jibril. Selamat ya Rasulullah, kau telah memilih simbol kesucian agama Islam. Semoga kau dan umatmu insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma. Bersyukur Nabi pilih susu. Kebayang kalau Nabi pilih tua khamar. Gimana kabar kita? Tenggen buah masjid ke mana? Sedangkan Nabi milih susu masih banyak yang nyate, kayak nyabu kalau lupa. Nyabu. Nah, ini bahaya. Maka oleh karenanya alhamdulillah Nabi pilih susu. Baik, selesai dipilih minuman, maka kemudian berubah mukjizat buruk. Nah, masih ingat mukjizat buruk tadi ketika Isra sekali langkah berapa jauh? Berapa jauh? 500 apa? 1.500 kilometer. Waktu Isra. Sekarang berubah mukjizat buruk. Dari kecepatan kilat menjadi kecepatan cahaya. Untuk kendaraan Mi'raj beda kecepatannya. Sebab lebih jauh lagi langit ketimbang antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dipersiapkan mukjizat buruk terbuat dari mukjizat kecepatan cahaya. Mungkin pada bingung, apa sih bedanya kecepatan cahaya dengan kecepatan kilat? Ini jawabannya. Kecepatan cahaya mengalahkan kecepatan pejaman mata. Kecepatan cahaya mengalahkan kecepatan pejaman, apa bahasa alasnya? Pejaman mata. Cekidap. Oh, kecepatan cahaya mengalahkan kecepatan cekidap. Mal paraskan. Mal kilain malah. Kecepatan cahaya mengalahkan kecepatan cekidap. Jadi mengkat YouTube milih kita punya. Apa? Ada bahasa lain ada? Kedip mata. Kecepatan cahaya mengalahkan kecepatan pejaman atau ceki. Bagaimana buktinya? Pembedanya biar paham. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat ketika memindahkan istana Ratu Balqis itu dengan mukjizat kecepatan mata, pejaman mata. Jadi Nabi Sulaiman sekali cekidap itu Ratu Balqis berpindah istananya. Itu kecepatan pejaman mata. Nah, ini burak ngalahin kecepatan pejaman mata. Ngalahin cekidap dalam peristiwa Mi'raj. Nah, itulah hebatnya mukjizat burak dalam bab Mi'raj. Baik, masuk bab Mi'rajnya. Ketika hendak menuju langit pertama dipersiapkan oleh malaikat
Mi'raj, tangga yang terbuat dari emas dari Masjidil Aqsa menuju langit-langit. Dipersiapkan oleh malaikat. Maka kemudian berangkatlah Nabi beserta Buraq dengan kecepatan terbaru bersama Jibril, sampailah di langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Adam alaihissalam, memberikan penghormatan dan pengakuan. Salah satu penghormatannya dan pengakuannya itu yang kita jadikan amal tadi. Akhir fil wujud, awal fil khulq. Terus naik lagi ke langit kedua ketemu Isa dan Yahya. Naik lagi ke langit ketiga ketemu Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu Musa alaihissalam. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya selesai langit ketujuh, berangkat menuju yang namanya Baitul Ma'mur. Bait artinya rumah, makmur artinya kecok, ribut, berisik. Itu Baitul Ma'mur. Kenapa disebut berisik? Karena dihuni dua makhluk Allah. Yang pertama namanya makhluk Allah yang menghuni Baitul Ma'mur di langit, di atas langit ketujuh adalah makhluk Allah bernama Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Terjemahannya adalah pena atau pulpen yang berada di Baitul Ma'mur, diberi tugas sampai hari kiamat mencatat dalam kitab ajali segala yang terjadi di muka bumi, yang sedang, yang akan, yang sudah, dan yang belum terjadi. Maka disebut recok karena dia terus mencatat, dan mencatat. Cuman ini dalam ilmu ulumul Quran namanya ayat sam'iyat. Ayat apa? Sam'iyat. Apa itu ayat sam'iyat? Wajib diimani, haram dihayalkan. Ulang gak kandu bayangkan keterokin beli pulpen Tuhan datang langit deh. Jadi haram hukumnya. Cukup diimani, haram dihayalkan. Itu namanya dalam ilmu Quran ayat sam'iyah. Baik, itu makhluk pertama. Makhluk kedua yang menjadikan Baitul Ma'mur ribut, recok, berisik karena dihuni yang namanya malaikat mutawwib. Apa namanya? Malaikat mutawwib. Bagaimana banyaknya? Sekali malaikat mutawwib masuk Baitul Ma'mur, jumlahnya 70.000 malaikat. Sekali tawaf selesai, keluar yang 70.000, masuk lagi yang 70.000. Terus silih berganti sampai kiamat tiada henti. Itu membuat recok Baitul Ma'mur. Selesai dari Baitul Ma'mur, lanjutlah Nabi beserta Jibril menuju yang namanya Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon, Muntaha artinya yang terakhir. Pohon yang terakhir dalam istilah yang pertama. Istilah yang kedua dalam surah An-Najm bukan Sidratil Muntaha saja, tapi istilah kedua namanya wa huwa bil ufukil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Selain Sidrah Al-Muntaha ada istilah dalam surah An-Najm ufukil a'la. Ufuk artinya ujung, a'la artinya yang tertinggi, ujung tertinggi, pohon terakhir. Siapa yang di sini? Ini rumahnya Jibril alaihissalam. Inilah tempatnya Jibril alaihissalam. Maka kalau mau manggil Jibril, panggillah di Sidratil Muntaha. Bagaimana cara manggil Jibril? Bacakan solawat Jibril. Bagaimana solawat Jibril?
tunggu episode berikutnya. Nggak aman tuh, nggak pernah minum saya dalam ceramah kecuali sudah selesai. Ini maksudnya supaya nggak kita panjangkan. Sebab kalau baca lagi sholawat makin panjang lagi, makin dibahas lagi. Takutnya ini nggak nyampe-nyampe. Lanjut. Iya, tubuh ini aku dah hampir terjebak gitu dai. Lanjut. Akan kubuat mamin dinai. Begitu. Lanjut. Baik. Sampai di mana tadi? Sidratil. Nah, siapa di sini? Jibril alaihissalam. Sebab kita ini sering nganggap Jibril sekarang nganggur. Coba saya mau tanya, apa tugas Jibril? Apa tugas Jibril? Dari TK sampai wafat. Selalu cuma satu yang disebut. Tugas Jibril menyampaikan wahyu. Oke, menyampaikan wahyu. Wahyu sudah selesai, sudah? Sudah selesai 30 juz, sudah? Nabi sudah tidak ada, betul? Lalu sekarang Jibril nganggur. Honor di Pemda, honor. Bahaya kalau cuman setengah ilmu disampaikan dari TK sampai wafat, salah paham terhadap malaikat. Nih, memang betul salah satu tugas Jibril menyampaikan wahyu. Tapi sekarang bukan menyampaikan wahyu, sebab tugas kedua Jibril menyampaikan ilham ke dalam qalbu. Kalau cuma wahyu nanti dikira Jibril jadi nganggur. Karena wahyu sudah selesai, Nabi sudah tidak ada. Maka sekarang masih mungkin Jibril bertugas menyampaikan ilham dalam qalbu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilham itu insyaallah. Amin. Baik. Kemudian di Sidratil Muntaha pamit Jibril kepada Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf. Saya cuma bisa sampai di sini. Makom tertinggi saya Sidratil Muntaha Nabi. Mohon izin, saya tidak bisa lanjut. Kalau saya lanjut Sidratil Muntaha lewat sedikit saja, saya terbakar jasad dan semuanya. Kata Jibril pamit ke Nabi. Nah, ambil hikmah dulu di sini. Kenapa Jibril tidak bisa lewat sedangkan Nabi bisa lewat? Ini hikmahnya, bahwa manusia lebih sempurna daripada malaikat. Bahwa manusia lebih sempurna daripada malaikat. Cuman kesempurnaan manusia terletak pada ahsanut taqwim, bukan asfalasa safil. Sempurna. Kita lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Kalau malaikat tetap dan tanpa nafsu, kita bisa tetap istiqomah walau tanpa nafsu. Itu hebat. Maka Jibril tidak mampu lewat karena makomnya cuman makom tetap, tidak bisa bertambah, tidak berkurang. Itulah iman para malaikat. Lanjut Nabi kita menuju Arash. Arash itu desa besarnya. Ini biar kenal sama Arash. Arash itu desa besarnya. Dusun-dusunnya, kira-kira bahasa kita begitu. Dusun-dusunnya ada 3. Rab-rab, mustawa, darajatal quswa. Itu Arash. Maka kemudian masuk Nabi ke Arash, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Ada 2 riwayat pertemuan. Satu riwayat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kedua riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa riwayat itu? Kalau pakai riwayat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini kata beliau bahwa Nabi melihat Allah
dengan mata jasad. Ini ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tadi sudah terbukti Nabi Musa tidak dapat melihat yang namanya cahaya zat. Maka tidak dipakai. Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang cocok dan sesuai adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi berjumpa di arsy dengan Allah, melihat Allah dengan 5 mata kolbu. Apa 5 mata kolbu itu? Tunggu episode biar tidak melebar. Itu terlalu panjang. Nah itu di arsy. Melihat bukan dengan mata jasad, sebab mata jasad sudah dibuktikan Nabi Musa akan buta, tidak ada yang mampu. Mungkin ada yang mau coba, boleh. Sebelum mau coba lihat nurullah atau nuruzat, besok siang-siang buktiin dulu. Benar nggak nih jasad nih sanggup apa enggak? Besok jam 1 siang lihat ke langit, coba lihat matahari tanpa alat, kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup enggak? Taruhlah sanggup, coba tunjukkan mana aslinya warna sesungguhnya daripada matahari. Sulit, tidak akan mampu. Itu baru cahaya makhluk, bagaimana memikirkan cahaya zat, nurullah au nuruzat. Mudah-mudahan tidak salah paham tentang mata jasad dan mata qalb. Baik, sesampainya Nabi di arsy Allah ini, baru kemudian langsung diucapkan pengakuan dari Allah. Yang disebut dalam tahiyat dan tasyahud sering kita baca, itulah sambutan Allah kepada Nabi di arsy. Assalamu alayka ya ayyuhan. Modelnya buai dak sembahyang kita. Apa kah? Assalamu alayka ya ayyuhan. Berat nampang sembahyang, nampang dak model. Apa terjemahan bahasa kita bebasnya? Selamat ya Nabi, selamat ya Rasulullah, kau sudah kuakui sebagai hamba, kau kuselamatkan, kau kuberi rahmat, kau kuberi berkat. Itu makna bebas. Satu-satunya hamba Allah yang sudah diakui sebagai hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua belum ada yang diakui kecuali Nabi. Kita semua baru ngaku, belum tentu diakui. Itulah makna dalam tasyahud dan tahiyat. Baik, coba perhatikan. Ini jawaban Nabi ketika disambut. Ternyata Nabi kalau dapat nikmat tetap ingat umat. Maka Nabi tidak senang begitu heboh. Nabi enggak lompat-lompat. Nabi enggak lupa diri ketika diberi selamat, diakui jadi hamba, diberi rahmat, diberi berkat. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terjemahan bebasnya, berizin ya Allah. Berizin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah kau akui aku sebagai hamba. Sudah kau selamatkan aku di derajat tertinggi. Sudah kau beri rahmat, kau beri berkat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bukan tak senang ya Allah. Tapi tolong ya Allah. Ada umatku di Pulau Latong lagi mi'raj sampai jam 11 lewat. Tolong jangan saya saja yang selamat. Selamatkan juga mereka yang di Pulau Latong. Amin. Dia aminnya guru dak gegurau. Ada syarat amin. Ghairil maghdubi alaihim. Syarat boleh ngucap amin, hilangkan kemaghduan, hilangkan kedolinan. Apa itu? Hilangkan kedurhakaan kepada Allah,
hilangkan kesesatan di hadapan Allah, baru sah mengatakan amin. Itulah makna ghairil maghdubi alaihim wala. Baik, lanjut. Yo, haram peseban. Lanjut. Baik. Apa jawaban Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salih. Ini yang mau kita contoh. Apa yang mau kita contoh? Bahwa Nabi kalau dapat nikmat ingat berbagi. Nah, ini ada kaitan sama pengumuman DKM tadi. Bahwa kalau mau contoh Nabi berarti ingat berbagi. Nabi dapat nikmat, ingat umat kita dapat rezeki, kira-kira mau berbagi? Benar mau berbagi? Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dapat BLT, kira-kira kalau cair BLT sembunyi apa bagi-bagi? Nih, menggo jujur. Ngaku ngikut Nabi, dapat rezeki nggak mau Nih, mumpung ada lahan nih, ada peluang ngikut Nabi di Masjid Al-Iqrar. Ada yang mau berbagi, ada. Ada yang dapat rezeki, ada. Pasti ada. Maka berbaginya ada momen, ada peluang. Berikan ke masjid ini. Jangankan 100 juta itu. Jangankan satu semen, satu sak semen. Jangankan batunya, jangankan kerikilnya. Satu biji pasir, kata Rasul dalam hadis. Siapa yang nyumbang ke masjid, dibangunkan istana di surga. Amin. Luar biasa pahala. Ada peluang. Ayo sebentar lagi ketemu dengan Syahrul Muazzah. Kata Nabi, Ramadan Syahrul Muazzah. Ramadan bulan berbagi. Kapan lagi? Nih panen kita. Panen amal di bulan Syahrul Muazzah. Ayo latih dulu. Minimal mulai dari akhir Sya'ban ini. Mari berbagi dari rezeki yang diberi. Moga-moga dengan demikian ziyadatul khair. Bertambah kebaikan dalam rezeki. Itu yang disebut berkah, bukan istidraj, insyaAllah. Maka itu bab pertama dalam meniru Nabi. Kenapa ingat umat ketika dapat nikmat. Yang kedua, ada tadi saya dengar tentang anak yatim. Ini ngikut Nabi juga. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim. Aku beserta orang-orang yang memelihara anak yatim. Yang nyantuni anak yatim. Fil jannah hakada. Di dalam surga bagaikan dua jari yang sangat nempel ini. Luar biasa. Ada hadis bunyinya. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, sekali usap saja luntur dosanya. Makanya kalau ngusap kepala anak yatim jangan cepat-cepat. Anggap aja kayak download aplikasi. Lama pegang. Ketemu anak yatim nggak bisa nyumbang, nggak bisa ngasih duit, minimal ngelus. Lewat anak yatim, kepalanya botak. Sini, sini. Elus lama-lama. Lama-lama panas, tumbuh rambut lagi. Amin. Kalau nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, lebih baik lagi. Ada yang sedekah makanan. Sekali dia sedekah makanan menjadi darah dagingnya anak. Maka selama orang itu hidup mengalir wasilah syafa'atud dariyah minas sadaqatid dariyah. Keluar dia ziarah. Semua dapat pahala mengalir. Sekalipun umurnya tidak panjang. Ini hebatnya yatim. Maka wajar kata Nabi dalam sebuah hadis. Haram bagi waris. Ini dengerin. Haram bagi waris. Kalau ada lewat anak yatim kalian bagi waris. Haram. Berikan dulu hak anak yatim itu. Bayangkan bagi waris jadi tertunda. Kalau ada anak lain, anak yatim lewat. Hebat sekali posisi anak yatim.
wajar kenapa Nabi senang kepada orang yang menyantuni anak yatim. Luar biasa hebat pahalanya bersama dempet dengan Rasul di sorga. Itu pahala yang luar biasa. Tidak ada yang lebih dari situ pahala. Ada yang jarak dengan Nabi memang masuk surga tapi masih berjarak. Tapi kalau berani melihara anak yatim, menyantuni anak yatim, tidak menghardiknya, maka dia dempet dengan Rasul, tidak bisa keluar dengan yang namanya jarak dengan Nabi. Nah, ini panitia sudah memberikan sinyal, takut kelamaan. Saya dalam hati, alhamdulillah, ndak suwung lan, karena gusoh intinya kainai. Maka intinya ini kuning itu gedi ini nanti. Digantikan pagi nala. Di sini ada ngaji ada? Ada pengajian Al-Iqrar ada? Ada enggak? Malam? Malam Minggu? Malam Rabu? Ngaji apa? Ngaji apa? Al-Quran sama? Oh, tembus. Ya, baik. Jadi kalau ada pengajian kali-kali nanti kita bahas kalau mau praktek mi'raj dalam sholat. Kalau mau inti itu, sebab ini tadi cuma ngambil kisah, hikmah, praktek dalam hidup. Tapi kalau mau terperinci, mulai takbir sampai salam, bagaimana cara memasukkan perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana saatnya Mi'raj, di mana saatnya diakui, di mana saatnya menyerah, itu semua yang butuh waktu yang sangat lama. Maka berikan waktu dalam pengajian, semoga bisa rutin, istiqomah berkesinambungan, insya Allah bisa didapatkan. Kalau sedikit cuman dikupas, nanti salah bisa sesat. Nauzubillah. Baik, saya cukupkan sampai di sini karena masih banyak agenda sedikit lagi belum selesai kata panitia. Mudah-mudahan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini mampu menggugah kita spirit untuk beramal lebih di Ramadan yang akan datang ini, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau banyak kelebihannya mari kurangi bersama. Kalau serba kekurangan mari tambahi bersama. Semoga menuju sempurna, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum majma'in.